Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta pemberkatan Basilik Gereja Lateran, di mana Basilik ini, Gereja Lateran ini dibangun pertama kali setelah masa penganiayaan yang dilakukan kepada orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, ketika agama Kristen Katolik diakui di dalam Roma, di dalam pemerintahan Konstantinus, maka Konstantinus pun mendirikan gereja Basilik Lateran ini untuk pertama kali diberikan kepada orang-orang Kristen. Dan ini adalah induk dari semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dan lama kemudian gereja Basilik Lateran ini berubah menjadi katedral tempat tinggal dari Uskup Roma, yaitu Bapak Paus. Dan gereja Basilik Lateran ini menunjukkan kesatuan kita dengan uskup yang ada di Roma sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggembalakan seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita bisa melihat, kita bisa membaca, bahkan kita bisa mendengar bahwa Yesus masuk ke bait Allah. Ketika dia masuk ke dalam bait Allah, dia merasa sangat kaget. Ternyata bait Allah yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari kekudusan di dalam diri, tetapi berubah menjadi tempat untuk mencari keuntungan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi harus membayar 3 pajak. Yang pertama adalah pajak kepada pemerintahan Romawi sebagai penjajah. Yang kedua adalah pajak kepada raja wilayah yaitu Herodes. Yang ketiga adalah pajak yaitu di bait Allah. Nah, di dalam bait Allah sendiri, ketika ada umat yang ingin mempersembahkan korban kepada Allah, mereka tidak boleh membawa kurban dari luar. Mereka harus membeli di dalam bait Allah sendiri, dengan alasan supaya korban mereka tidak bercacat, tidak bercela. Tentu harga di dalam itu jauh lebih mahal daripada harga yang ada di luar. Yang berikutnya adalah ketika mereka hendak membeli ternak tersebut, mereka harus menukar uang mereka dari dinar menuju kepada dirham. Karena dinar adalah mata uang Romawi dan itu najis ketika dipakai di dalam bait Allah. Jadi mereka harus menukar uang dinar mereka menjadi dirham. Dan tentu ketika ada money changer, tentu pasti ada keuntungan di dalam itu semua. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilihat oleh Yesus, bahwa bait Allah yang sebenarnya tempat pengudusan diri untuk mencari kekudusan berubah menjadi tempat untuk mencari keuntungan pribadi masing-masing. Dan ini yang membuat Yesus menjadi sangat marah, sehingga dia membalikan para penukar uang, mengusir para pedagang-pedagang karena mereka mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan ini tentu pasti bekerja sama dengan para pengurus bait Allah. Dan ini yang membuat Yesus sangat marah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi menantang Yesus, tetapi Yesus memberi tanda, yaitu rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari ini akan kudirikan bait Allah itu kembali. Yesus memberikan pengertian yang baru. Bait Allah yang dulunya adalah bangunan, tetapi sudah dinajiskan dengan segala kepentingan, segala keuntungan yang dicari oleh umat Allah pada saat zaman itu. Yesus merubah bait Allah menjadi tubuhnya sendiri. Nah, di dalam tubuhnya sendiri pun, ketika yang penuh dengan Roh Kudus dan Tuhan mengubah itu semua, bait Allah yang dulunya bangunan menjadi tubuh manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dibaptis karena kita pengikut Kristus, Allah yang menjadi manusia, dia merubah itu semua. Yang dulunya bait Allah adalah bangunan, sekarang berubah menjadi tubuhnya. Dan kita yang sudah dibaptis pun menjadi tubuh bait Allah sendiri. Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Tuhan juga menginginkan ketika tubuh kita adalah bait Allah yang ada Roh Kudus di dalamnya, kita diminta dari tubuh kita yang ada Roh Kudus ini, maka itu memancar segala kebaikan yang Tuhan inginkan kita lakukan bagi banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam diri kita bisa memancar kebaikan, menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu tidak heran ketika kita
hendak jatuh ke dalam dosa dan sudah jatuh ke dalam dosa. Seringkali ada perasaan tidak nyaman dalam hati kita, ada perasaan tidak tenang dalam diri kita, bahkan sampai kita tidak bisa tidur ketika kita jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena Roh Kudus memberi sinyal bahwa tubuh kita sudah ada yang jahat yang masuk dalam tubuh kita, dan kita harus segera membereskan dan membersihkan itu semua. Kita bersyukur dalam gereja Katolik ada sakramen pertobatan. Sakramen pertobatan dan disempurnakan melalui sakramen Ekaristi. Disitulah kita membersihkan tubuh baik Roh Kudus kita, supaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tubuh kita, badan kita adalah bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada Allah tinggal dalam diri kita. Dalam diri kita bisa memancar segala kebaikan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita jaga bait Allah dalam diri kita, bait Roh Kudus dalam diri kita. Dengan apa? Dengan menjaga kesehatan, dengan makanan bergizi, dan jangan lupa kita juga berbuat cinta kasih kepada banyak orang dan menjaga tubuh kita